44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi, polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Polda Jawa Barat mengungkap kasus kasino yang berkamuflase tempat futsal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Dari 63 orang yang diperiksa, sebanyak 44 orang ditetapkan sebagai tersangka. Para tersangka merupakan manajemen serta pegawai yang bekerja di kasino. Kondisinya sangat tersamar ya di keramaian kota. Kemudian promosi yang kesini adalah futsal. Kita lihat tadi ada beberapa barang bukti kendaraan yang dipakai oleh pengguna dan juga karyawan di sini yang sudah kita amankan juga di sana. Dari hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, A News melaporkan. Yang hari ini hujan abu vulkanik letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur makin terasa pekat. Puluhan ibu dan bayi dievakuasi ke lokasi aman. Dampak abu vulkanik juga membuat Bandara Franseda ditutup sementara. Sambil menggendong bayinya, sejumlah ibu dari Kringa, wilayah di perbatasan Kabupaten Sika dan Flores Timur, dievakuasi ke rumah persalinan di Kota Maumere. Ibu dan bayi terpaksa dievakuasi untuk menghindari paparan abu vulkanik pekat akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Evakuasi bayi dan balita menjadi prioritas lantaran rentan terkena penyakit saluran pernafasan akibat debu vulkanik erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Asap semua ngepul, rekan semua panik, lari keluar, berdiri di teras. Ini mama bilang tidak apa-apa, kita tidak boleh panik, kita duduk di dalam saja. Selain mengevakuasi warga kelompok rentan, BPBD juga membagikan masker kepada warga yang beraktivitas di luar rumah. Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meletus Selasa lalu. Dentuman kuat disertai hujan batu dan pasir. 4.000 warga dari 5 desa di Kabupaten Sika telah mengungsi. Warga di sekitar Gunung Lewotobi Laki-Laki diminta tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 8 km dari pusat erupsi. Sementara itu, otoritas Bandara Franseda juga menutup sementara aktivitas penerbangan dari dan menuju Sika. Ratusan calon penumpang merefund tiket atau menjadwal ulang keberangkatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali membuat gebrakan di dunia pendidikan wilayah Jawa Barat. Melalui media sosial Instagram, kali ini KDM meminta orang tua murid membuat surat pernyataan bahwa tidak akan memidanakan atau menggugat guru apabila guru bertindak demi kebaikan murid. Permintaan Deddy ini merujuk pada banyaknya kasus guru yang dipidanakan saat berusaha untuk mendisiplinkan muridnya. Meski demikian, KDM juga memastikan Pemprov Jawa Barat tidak akan tinggal diam terhadap guru yang bertindak arogan terhadap anak didiknya. Kami harapkan orang tuanya untuk membuat surat pernyataan tidak akan mempidanakan guru, menggugat perdata guru apabila guru bertindak demi kebaikan muridnya, demi pendidikan muridnya, dan seluruhnya dilakukan dengan keikhlasan. Semoga para orang tua bersedia untuk menandatangani itu, karena itu bagian dari membangun harmoni. Kecuali kalau gurunya melakukan tindakan karena kebencian, tidak ada unsur pendidikan, bahkan tidak memberikan tauladan, ya silahkan saja. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilaporkan oleh seorang wali murid bernama Adel Setiawan asal Bekasi, Jawa Barat ke Barreskrim Polri buntut kirim siswa bermasalah ke barak militer. Bahkan KDM juga telah dilaporkan ke Komnas HAM karena alasan yang sama. Pemirsa, Ibu Gregorius Ronald Tanur Meriska Wijaya divonis 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta
Vonis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Hakim menyatakan Meriska bersalah memberikan suap kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk vonis bebas anaknya terkait kasus kematian Dini Sera. Hakim juga menghukum Meriska membayar denda 500 juta rupiah atau subsidiar 6 bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni 4 tahun penjara dan dituntut membayar denda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Terkait vonis 3 tahun ini, Ibu Ronald Tanur mengaku menerima. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Pemirsa, apa jadinya jika uang triliunan rupiah ditumpuk di satu ruangan? Ini yang dilakukan Kejagung saat jumpa pers terkait dengan uang sitaan dari perusahaan yang diduga terlibat korupsi minyak goreng. Hari ini kita lagi liputan di Kejagung dan ini ada uang 2 triliun. Sebenarnya reporter kami Esra Ambarita sempat merekam suasana gunung uang triliunan rupiah yang dihadirkan dalam konferensi pers kasus fasilitas CPO di Kejaksaan Agung. Terlihat tumpukan uang tunai ratusan ribu ini memenuhi ruangan dan yang menarik gunung uang yang dihadirkan saat itu hanya sekitar 2 triliun rupiah atau hanya sekitar 10% dari total uang yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi CPO. Menurut informasi, uang 11 triliun tidak dapat dihadirkan seluruhnya saat konferensi pers karena ruangan tidak cukup untuk menampung seluruh uang. Bentar Pak. Penyitaan uang 11 triliun rupiah ini dilakukan untuk pemeriksaan tingkat kasasi. Uang sitaan tersebut kemudian disimpan di rekening penampungan Jampitsus. Saat dihadirkan sebagai barang bukti kemarin, tumpukan uang tunai senilai 11,8 triliun rupiah ditempatkan dalam plastik bening. Uang ditumpuk memanjang dan menggunung di lokasi konferensi pers. Seluruh uang terdiri dari pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan masing-masing 1 miliar dalam satu plastik. Kejagung mengungkap penyitaan uang belasan triliun itu menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Kini kasus tersebut masih dalam kasasi karena dalam putusan sebelumnya majelis hakim memutuskan oslah atau lepas para terdakwa. Informasi lain pemirsa, sejumlah warga Indonesia menyambut Presiden Prabowo Subianto saat tiba di Rusia. Saat Prabowo menyapa, ada anak kecil minta Lego ke Presiden. Jajaran diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo di depan hotel tempatnya menginap di Saint Petersburg, Rusia. Ada PMI, ada diaspora, ada mahasiswa. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa langsung para warga Indonesia yang menantinya. Presiden Prabowo sempat berbincang dengan seorang anak dari diaspora Indonesia. Anak laki-laki ini meminta Lego kepada Presiden Prabowo. Ganteng sekali. Makasih. Bapak izin mahasiswa dari Papua. Jangan dorong, Re. Ayo, Presiden. Katanya mau Lego. Lego, you want Lego? Yes. Okay. Get this boy Lego. Yes, sir. Momen ini langsung disambut tepuk tangan dan sorakan hangat dari WNI. Presiden pun menyalami seluruh WNI yang menyambutnya. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga ikut menyambut kedatangannya. Di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.